Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas atau mendiskusikan tentang arsitektur jaringan komputer di dalam satu institusi ya. Kalau di situ tulisannya kampus itu bukan berarti kampus itu adalah universitas ya atau perguruan tinggi. Tapi maksudnya di situ adalah suatu organisasi atau suatu tempat kerja di mana tempat kita menerapkan rancangan yang telah kita buat atau arsitektur jaringan komputer yang kita buat dan akan kita deploy di tempat tersebut. Nah, kita tahu bahwa sebuah organisasi yang besar biasanya punya bangunan atau komplek bangunan yang cukup besar ya. Contoh seperti malls gitu, atau universitas, atau komplek kantor pemerintahan, sehingga dengan adanya kompleksitas bangunan dan juga kompleksitas pekerja atau staf yang ada di dalamnya, ini memerlukan pengaturan yang khusus atau spesifik. Jadi tidak akan sama antar organisasi, walaupun mungkin sama-sama bidang. Contoh di Samarinda misalkan ada Universitas Pulau Warman, kemudian kampus negeri lainnya ada Politeknik Negeri Samarinda, Polnes, kemudian ada Poli Agro, sama-sama kampus negeri lah, ibaratnya seperti itu. Kemudian ada UIN atau STAIN ya. Kita lihat tipikalnya kan sebenarnya beda-beda ya. Tipikal bangunannya beda, kemudian juga tipikal staff ataupun pembagian kerjanya juga akan berbeda. Sehingga ini tentu saja akan membuat masing-masing organisasi tersebut akan unik modelnya ya, jadi tidak akan sama. Ya termasuk juga tempat belanja atau shopping malls, kemudian juga mungkin Anda pernah melihat ada sekolahan, SMA, SMK, di setiap tempat itu akan selalu berbeda. Nah, dengan adanya perbedaan tersebut, maka kita perlu mendesain jaringan yang cocok atau jaringan yang sesuai, yang efisien, yang baik buat masing-masing organisasi tersebut ya. Jadi tidak asal-asalan itu, tidak disamakan satu sama lain dengan semuanya ya, sehingga ini bisa mengakomodir semua servis atau semua layanan yang mau kita berikan kepada pihak internal maupun untuk pihak eksternal. Di dalam chapter ini atau bab yang akan kita pelajari ini, kita diharapkan bisa mendefinisikan campus network itu seperti apa, kemudian juga mengerti tipikal arsitektur jaringan komputer dalam sebuah campus network, kemudian juga mungkin merencanakan dan mendesain metode mendesain kampus network dalam skala kecil ya, mungkin medium ya, medium enterprise gitu, atau perusahaan menengah atau organisasi dengan skala menengah. Ini sekali lagi skala menengahnya skala menengah ukuran standar internasional ya, bukan ukuran standar kita gitu. Maksud standar di Indonesia itu kan kadang masih abu-abu atau nggak jelas. Kemudian juga mungkin kita nanti akan lihat bagaimana implementasi dan deployment dari Smart Campus Network ini seperti apa. Dan kalau kemarin kita sudah lihat ada operasional, maintenance dari kampus network, ini juga kita akan coba implement di sini. Termasuk juga mengoptimize ya. Jadi selama ini kalau sudah kita maintenance dengan baik, kita operasionalkan dengan baik, ada satu sisi lagi yang mungkin juga perlu kita pikirkan adalah mengoptimize yang sudah ada. Jadi kalau selama ini baik-baik aja koneksinya, nggak ada masalah, nggak ada komplain, bagaimana caranya koneksi yang sekarang itu bisa meningkat mungkin jumlah aksesnya, atau dari sisi
security semakin secure, semakin bisa menekan serangan yang terjadi. Serangan itu biasanya terjadi terus, tapi karena security system kita baik, seolah-olah tidak terasa. Nah, bagaimana caranya membuat serangan itu benar-benar ya minimal gitu ya. Mungkin kita perlu hardening atau melakukan penguatan-penguatan atau menambal vulnerabilities yang ada di dalam jaringan kita. Nah, kalau sudah komplit seperti itu, maka kita bisa nanti melakukan review lagi. Nanti kita akan lihat bagaimana siklus dalam pengembangan sebuah jaringan di suatu organisasi. Jadi kalau yang belajar software itu ada software development life cycle, maka di dalam jaringan sebenarnya juga ada life cycle yang sama. Nanti akan kita lihat di slide yang berikutnya. Ya, kita lihat dulu konsep dasar dari kampus network. Anggap seperti Universitas Mula Warman. Ya, Universitas Mula Warman punya kampus cukup banyak atau punya cabang, ya, punya remote kampus lah, bukan remote sih, nggak cocok juga dibilang remote ya, kampus cabang di Flores, di Pahlawan, di Bangris, di Pustin itu saya lupa, di Barito atau Telen gitu, jalan Sungai Barito atau Sungai Telen. Kemudian ada beberapa penelitian yang juga jauh dari Universitas Mula Warman seperti KRUS, kemudian di Taman Bukit Soeharto itu juga ada instalasi penelitian. Kemudian kalau saya nggak salah di daerah Kukar juga ada. Nah, kita punya tempat-tempat yang harusnya bisa dijangkau oleh layanan jaringan komputer di Universitas Mula Warman. Nah, saat ini mungkin layanan terjauhnya baru sekitar Kota Samarinda. Itu pun mungkin kalau kita bilang Kota Samarinda sampai ke Kurs juga nggak sampai sana ya, baru mungkin mengcover beberapa kampus cabang kita gitu. Kita bisa anggap ini sebagai bagian yang ada di luar dari network campus kita. Kemudian di dalam network campus kita ini ada DMZ atau demilitarized zone, di mana biasanya demilitarized zone ini kita menaruh layanan-layanan yang bisa diakses oleh pihak luar ya, pihak eksternal seperti web server misalkan, atau menyediakan server buat download file, mungkin kita bisa taruh juga di dalam DMZ. Kemudian ada data center ya, kita punya data center di UPTTIK. Sebenarnya ada satu lagi data center pernah dibuat di Fakultas Kehutanan, bantuan dari BIG ya, dikhususkan untuk data-data spasial. Nah, data center ini yang di UPTTIK menyediakan berbagai macam layanan yang bisa kita gunakan. Seperti Anda mungkin untuk layanan kemahasiswaan ada portal akademik atau sistem informasi akademik, kemudian juga pada saat Anda menggunakan MOLS itu juga layanan dari UPTTIK dengan data centernya, kemudian e-learning juga masuk ke sana dan yang lain-lain. Kemudian juga ya UPTTIK di tempat kita mengatur manajemen jaringan yang ada ya. Mungkin ada beberapa yang pernah nyoba mau main game dengan menggunakan jaringan kampus, itu nggak bisa karena di blok, atau mungkin ada yang mau pakai DNS dari luar ternyata nggak bisa juga, ternyata DNS-nya di redirect. Nah, itu bagian dalam network management di mana di dalamnya ada policy, ada kebijakan bahwa tidak boleh mengakses game ataupun DNS dari luar. Nah, itu contoh saja selain policy yang lain. Dan ini biasanya juga berhubungan dengan security ya, keamanan di dalam sebuah network kampus atau campus network. Nah,
Kalau kita lihat di sini, maka kita bisa lihat ada berbagai macam layering juga. Ada egress layer, ini yang ke arah luar biasanya. Kemudian core, ya, inti atau backbone, itu masuk dalam core layer dari campus network. Kemudian aggregation layer, ya ini yang akan mengumpulkan semua traffic biasanya dari tiap unit kerja. Misalkan kita yang ada di Fakultas Teknik, biasanya nanti ada aggregation switch-nya yang mengumpulkan dari gedung baru dan gedung lama, kemudian baru ke arah core layer atau ke arah backbone yang ada di atasnya. Kemudian access layer ini yang biasa kita langsung gunakan, akses point WiFi, kemudian kita ngambil kabel gitu, kita colokkan ke modular jack, baik itu di dinding ataupun kita ada di meja kita, yaitu termasuk dalam access layer. Dan biasanya juga ada access switch-nya. Nanti access layer ini akan diagregasikan di atasnya. Jadi modelnya seperti ada pengumpulnya. Kalau sederhananya itu seperti ini, jalan gitu ya. Paling ujung itu biasanya gang. Anggap aja terminal layer itu gang kecil lah. Kemudian ada gang besar, access layer. Kemudian ada atau jalan agak besar, jalan besar yang bisa dimuatin 2 mobil aja gitu, atau 1 mobil justru ya. Kemudian ada jalan pengumpul atau aggregation layer, ada jalan protokol atau backbone core layer. Jadi um, kita bisa lihat analoginya ini seperti jalan, sebenarnya ada gang, ada jalan, jalan penghubung, jalan protokol, jalan antar kota, antar provinsi. Gitu. Anggap aja seperti itu. Ya, sebenarnya yang dialirkan dari atas ke bawah ini adalah traffic. Jadi atas ke bawah ini adalah traffic. Di terminal layer ini device yang kita gunakan. Laptop, smartphone. Kalau ada IoT device, ya IoT device juga termasuk dalam situ. Nah, kemudian untuk tipikal seperti apa model campus network-nya, tentu saja kita melihat organisasinya. Atau tipikal gedungnya, tadi sudah saya sebutkan di depan. Apakah itu gedung perkantoran, atau mall, gitu, atau kampus, ya, universitas, sekolah, atau gedung pemerintahan, perusahaan besar, atau bank, finansial ya. Ya, ini akan berpengaruh terhadap bagian atasnya. Jadi kita lihat dulu, biasanya dilihat dulu organisasinya seperti apa, kemudian juga tipikal bangunannya secara fisik, karena pasti nanti jaringan komputer juga terkait dengan jaringan fisik. Ya. Jadi bukan hanya manusianya saja, tipikal perusahaan ataupun tipikal organisasinya juga, tapi juga eh, tipe dari bangunan ataupun konstruksi dari tempat kerja yang digunakan oleh organisasi tersebut. Nah, ini secara umum di Huawei mendefinisikan arsitektur kampus network ini modelnya seperti ini ya. Ada manajemen zone. Ya, di sini segala sesuatu yang mengatur atau kebijakan penggunaan segala layanan dalam jaringan komputer itu didefinisikan atau diatur dalam network management zone ini. Nah, seperti yang kita ketahui di dalam pertemuan sebelumnya kita sudah melihat untuk kontrol akses atau akses kontrol di sini. Kita bisa menggunakan iMaster NCE untuk mengimplementasikan regulasi service apa saja yang boleh diakses oleh yang ada di sini, yang diakses oleh orang-orang yang menggunakan device, end device ya istilahnya, end device
baik itu laptop, smartphone, tablet, printer ataupun perangkat-perangkat IoT. Nah, jadi ini yang mengatur kebijakan akses yang ada di bawahnya. Siapa boleh connect kemana, berapa dapat bandwidth-nya, berapa lama dia boleh connect, kemudian service apa saja ataupun port dan protokol apa saja yang boleh dia buka. Ya, ini semua diatur oleh Master NCE. Jadi kebijakan itu diturunkan, kebijakan akses maksudnya diturunkan di bagian network management zone ini. Kemudian egress zone, ya saya mulai dari atas saja biar gampang, nanti bisa kalau ada hubungannya ke bawah saya akan sampaikan. Egress zone ini terkait dengan yang akses dari arah luar ke dalam atau dari dalam keluar. Tentu saja kalau arah keluar atau dari luar ke dalam kita perlu firewall. Perlu firewall, di mana firewall ini melindungi jaringan kita kalau ada akses yang tidak bertanggung jawab. Ya, firewall ini anggap aja one way in, one way out. Anggap aja seperti itu, walaupun tidak selalu, ini kan di redundan. Kemudian IDS, biasanya ini juga bisa dijadikan satu gitu. Firewall, IDS, Intrusion Prevention System dan Intrusion Detection System dijadikan satu dalam UTM. Ada Unified Threat Management. Jadi ini ya, ini juga antivirus juga dijadikan satu, bisa dalam UTM ini. Ada plus minusnya kita menjadikan satu. Biasanya kalau adminnya nggak mau repot, dijadikan satu. Tapi kalau memang tipikal enterprise atau perusahaan yang cukup besar, nggak mungkin dijadikan satu. Mungkin dashboardnya bisa dijadikan satu. Tapi kalau untuk device-nya agak terlalu beresiko kalau dijadikan satu semua. Biasanya juga dibikinkan redundant gitu. Beberapa alat atau device sehingga bisa berbagi load, ya, bisa istilah lainnya ya load balance, sehingga performance-nya lebih baik dalam forwarding data. Kita lihat di sini sebenarnya redundannya banyak ya, nggak cuma satu redundan device-nya. Jadi memang redundansi tidak selalu jelek, karena memang redundansi ini dibutuhkan kalau sewaktu-waktu salah satu failed, ya. Salah satu failed ini kita bisa lihat sebenarnya redundansi. Firewall-nya ada dua, kalau misalkan firewall ini fail, maka firewall-nya ini bisa jadi backup-annya gitu. Itu juga dengan IDS, kalau misalkan IDS di sini failed, yang ini jadi backup-annya. Kita bisa lihat juga link-nya juga redundan. Kita lihat ini contoh saja, linknya ada redundan, maka kalau di sini disconnect, maka redundansinya jalan gitu. Kita bisa lihat di sini banyak sekali redundan. Ini redundan, yang dikasih bulat-bulatan itu adalah link-link yang sifatnya redundan. Jadi bukan hanya alat yang diredundansi, tapi juga device, tapi juga link. Jadi selain alat punya redundansi, juga linknya diredundansi. Kadang ada juga satu lagi mungkin yang kurang di sini. Kalau sudah lebih kompleks lagi, perusahaan misalkan kayak bank, kantor pemerintahan yang memang vital, itu instalasi-instalasi vital, mereka punya DRC, Disaster Recovery Center, atau Disaster Recovery System, ya. Tapi center sih biasanya namanya. Sistemnya adalah mengacu ke sistemnya. Kalau senternya mengacu ke tempatnya. Nah, DRC ini redundansi semuanya. Jadi kalau semuanya satu kampus network ini dibuat, maka redundansinya ditaruh di sini. Kenapa begitu? Kalau ini satu kampus tewas, down, maka dia bisa file over atau pindah ke DRC-nya. Saya belum lihat slide-slide yang berikutnya. Konsep DRC-nya sepertinya belum ada dibahas di sini, karena ini memang untuk
small medium enterprise ya. Tapi kalau misalkan large enterprise atau perusahaan atau organisasi yang sangat besar atau organisasi kecil saja tapi dia vital sifatnya, data-datanya itu sangat penting, maka kehadiran DRC itu sangat dibutuhkan. Ya minimal kalau nggak ada DRC tempat backup lah. Jadi kita bisa taruh di luar itu, entah kita pakai cloud atau kita sewa space di DRC, kita bisa taruh server yang akan kita jadikan backup. Jadi kita bisa taruh backup kita di situ. Jadi data center ini punya backup di sini atau di sini. Nah, data-data Anda dan juga service seperti web server, file server, dan yang lain-lain itu adanya di data center. Terus isinya data-data lah ibaratnya seperti itu. Nanti di sini juga mungkin ada server storage, ya, sebuah server yang tugasnya hanya untuk menyimpan saja. Semua data-data bisa disimpan di dalam server storage. Kemudian bisa jadi kita punya bank kayak Universitas Pulau Orman, mungkin kita punya kampus yang cukup besar di Flores, ada juga S2-nya di situ. Kita bisa taruh beberapa device, ada routernya mungkin, kemudian firewall tentu saja, terus switch dan juga agregat switch dan akses switch, termasuk mungkin kalau misalkan banyak device yang ada wifi-nya, kita bisa taruh akses point di situ. Nah, kemudian untuk core layer, ya backbone-nya dari sini, ini yang menghubungkan semua, kita bisa lihat ini yang menghubungkan semua komponen yang ada di sini. Sebagai backbone tentu saja core switch yang ada di sini itu kapasitasnya paling besar dari seluruh switch yang ada. Dan juga sebaiknya dibuat redundan ya, karena core switch itu namanya core inti atau backbone. Kalau core-nya tewas ya almarhum lah semua jaringan Anda. 1 jam saja ataupun 30 menit saja down yang terjadi di dalam jaringan kita itu akan mengurangi kepercayaan pengguna sangat jauh. Jadi kalau bisa punya backup dan bisa punya backup link itu akan jauh lebih baik. Jadi sekali lagi kalau punya dana berlebih bisa melakukan redundansi, baik itu redundansi link maupun redundansi alat gitu ya, itu akan jauh lebih baik. Kemudian turun ke bawah ada aggregation layer, ya ini mungkin ada di tiap unit kerja, di setiap fakultas kalau tempat kita ataupun UPT atau instalasi-instalasi laboratorium gitu ya, kayak di misalkan di cruise gitu, itu bisa juga dijadikan aggregation layer. Atau kalau sekarang ada gedung iLab gitu, itu juga bisa dijadikan bagian dalam aggregation layer. Paling bawah yang dekat dengan kita atau end user atau end device ada access layer. Dan ini akan berhadapan langsung dengan para user, termasuk kalau Anda membawa device-device yang berbasiskan Wi-Fi. Untuk kampus network yang berukuran kecil, mungkin Anda pernah dengar istilah SOHO, Small Office, Home Office. Modelnya bisa seperti ini, sangat sederhana sekali. Ada routers, kemudian switch, dan access point. Ya, paling sederhana mungkin kalau Anda punya kantor di rumah gitu, ini device-nya bisa jadi satu ya. Device-nya jadi satu. Dan satu lagi mungkin modem. Ya, kalau kita punya
device IndiHome di rumah. Ya, itu contoh bagian dari ini. Ada modemnya, modem GPON, ada routernya, ada switchnya. Kalau Anda lihat di belakang ada port RJ45, ada 4 biasanya. Satu udah kepake buat IPTV-nya. Kemudian ada access point-nya. Ada yang double sekarang ya, ada yang 2,4 dan juga ada 5 GHz. Jadi di modem routers IndiHome yang baru ini lumayan lah ya. Cuma ada 2 buah modul radio yang bisa berjalan secara redundan. Ada yang 5 GHz frekuensinya 8211 AC, ada juga yang 2,4 di 11 BGN. Jadi sudah jauh lebih baik ya. Jadi ini satu device bisa semua ini mewakili semua device yang ada di sini. Nggak perlu repot-repot. Jadi interface settingnya juga cepat satu. Nah, kalau kita lihat di sini cukup mengagetkan ya. Jumlah terminal atau jumlah device usernya kurang dari 200 itu dibilang small. Makanya tadi saya sebut di depan disclaimer duluan, small di sini bukan standarnya di Indonesia. Kalau kita bilang mungkin smallnya di kita itu di bawah 100 lah ya, di bawah 50 bahkan ya 50, kisaran 50 gitu. Itu kita bilangnya small, kecil gitu. Tapi kalau di sana kurang dari 200 itu masih tergolong kecil. Jadi kalau kita pergi ke suatu institusi atau organisasi yang mana isinya atau jumlah pengaksesnya masih kurang dari 200, kalau kita ngikuti standar yang ada di sini itu masih termasuk small campus tadi. Nah, kemudian untuk yang menengah ini sudah naik 200 sampai dengan 2000. 200 sampai dengan 2000. Ini dibilang menengah. Bisa dibilang mungkin Universitas Mula Warman masuknya level-level ini. 200 sampai 2000. Pada saat yang bersamaan mungkin redundansinya paling ya segini. Anggap aja segitulah. Ya, kita bisa lihat di sini sudah mulai ada pembagian-pembagian egress layer ini yang menghadapi internet atau dari internet ke dalam. Kemudian core layer, ya ada core switch-nya. Sekali lagi, core switch harusnya kita punya 2, redundan satu sama lain, sehingga kalau satu fail bisa digantikan yang lain. Kalau Anda punya duit lebih banyak, sediakan lagi satu core switch yang jadi backup ya. Maksudnya nggak dinyalakan, tapi kalau misalkan yang ini fail, kita bisa langsung gantikan, langsung replace alatnya, hardware-nya gitu. Jadi tidak perlu menunggu berhari-hari untuk pembelian ataupun juga pengiriman. Siapkan saja cadangannya. Kemudian ini server ditaruh di sini, server farm-nya. Terus di aggregation layer, unit kerja per fakultas, per UPT, atau per bangunan, per gedung yang ada. Kemudian mungkin kita bisa taruh akses kontrol di sini, yang mana ini akan mengatur akses dari end device yang ada di sini. Ya, sebelum ke sana tentu saja kita akan lewat switch yang ada di setiap ruangan mungkin atau di setiap lantai, termasuk access point. Biasanya kadang access point ini dalam satu lantai ada beberapa atau satu ruangan satu access point. Nah, ini contoh untuk mid size atau medium size, menengah. Kemudian berikutnya untuk kampus network dengan skala besar atau large. Di sini disampaikan punya
jumlah terminal lebih dari 2.000. Kita lihat di sini juga sudah mulai ada cloud data center ya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan di depan. Ya, ini bisa dalam bentuk physically atau dalam bentuk cloud. Jadi ini kita pilihan opsinya. Ada cloud base, ada fisik. Ya, rata-rata sih kalau sekarang orang sudah ngambil cloud ya, malas sudah pakai fisik karena bayarannya pertama mahal, yang kedua kadang teknologi device-nya cepat tertinggal. Tapi kalau cloud kita nggak perlu repot mikirin investasi awal yang cukup besar, tapi juga fleksibel dan juga nggak terlalu banyak buang uang. Dan secara hardware, penyedia cloud biasanya akan rutin mengupgrade hardware mereka. Nanti ada plus minusnya kalau Anda ambil mata kuliah cloud, akan disampaikan lah. Plusnya pakai cloud apa, minusnya pakai cloud apa, terkait tentu saja dengan berbagai macam aspek ya. Contoh sederhana untuk cloud ini ya, yang masih jadi concern adalah security, karena data kita disimpan di infrastrukturnya orang. Nah, kita bisa sewa cloud data center, misalkan kita malas taruh di tempat kita, atau kita mau hybrid ya, data public taruh di cloud public, data private kita taruh di server kita, taruh di server farm kita. Sebentar. Oke, ini contohnya seperti di depan tadi, ada cabang, kemudian ini core-nya di sini. Kemudian ini adalah akses control, agregat, kemudian ini nggak ada aggregation-nya ya, dia kayaknya, oh ada di aggregation, dan langsung di bawah adalah switch distribution atau akses switch yang berhadapan langsung dengan end device. Cuma di sini yang berbeda, untuk branch kampusnya tidak dikasih firewall. Jadi kalau kita lihat ini topologinya masih topologi yang cukup sederhana, walaupun sudah terbagi jadi beberapa layer. Namun untuk branch atau untuk cabang tidak ditaruh firewall atau IDS APS di dalam. Nah, untuk pekerja-pekerja ataupun untuk cabang bisa connect dengan headquarter ya, HQ, headquarters atau cabang utama, bukan cabang utama sih, dengan kantor utama gitu, dengan teknologi PVN gitu. Jadi walaupun di dalam ini adalah internet ataupun kita melanggan cloud, kita bisa mengkonekkan ke jaringan lokal kita ini dengan menggunakan teknologi VPN. Ya, mungkin juga kita mau pakai teknologi hybrid cloud gitu. Jadi di dalam ada cloud, di luar ada cloud, kita konekkan dengan menggunakan VPN, sehingga ini relatif lebih aman. Jadi kalau ada akses dari arah luar, pekerja, maksudnya dia mau mengakses pekerjaannya di sini, kita menggunakan VPN. Nah, ada beberapa protokol dan teknologi yang umum digunakan dalam kampus network. Untuk egress zone, kayak IP versi 4 masih ada NAT-nya. Kemudian OSPF, static routing, ini untuk dynamic routing. Kalau kita misalkan ada nol ataupun ada kebutuhan untuk memberikan IP di device tertentu, kita bisa menggunakan PBPoE.
Ya, tapi ini mungkin perlu dipertimbangkan kembali karena secara keamanan agak kurang. Kita bisa pakai teknologi yang lebih secure gitu. Kemudian di core, stack, SPF, static routing, ACL. Kita bisa menerapkan ACL di sini. Control list. Kemudian di aggregation, kita bisa taruh DHCP. Sekali lagi jangan mau repot untuk membagi IP ke end device. Jadi ini nanti digunakan di end device ya. DHCP ini tidak akan digunakan untuk membagi IP yang ada di sini, tapi di sini nanti kalau misalkan Anda connect pakai handphone atau pakai laptop atau pakai PC, ya DHCP-nya nanti untuk ini sebenarnya. Atau Anda punya device-device IoT juga biasanya dibagikan dengan metode DHCP. Jadi switch dan access point ini tidak menggunakan DHCP. DHCP hanya dipakai umumnya untuk membagikan IP di end device. Sama ada link aggregation juga ya di agregat, kemudian STP atau MSTP atau RSTP ya, biasanya spanning tree protocol ini diterapkan agar tidak ada jadinya loop ya. Jadi untuk menghindari masalah di layer kedua, kita terapkan STP. Kemudian SVF untuk dynamic routing, dan juga mungkin ada sebagian kita atur dengan static routing. Di access layer kita bisa terapkan VLAN untuk membagi setiap ya, jadi setiap switch yang ada di sini mungkin kita bisa bagi VLAN-nya berdasarkan tipikal pekerja, departemen ataupun gedung. Kita juga bisa terapkan STP, RSTP ya, untuk menghindari tadi loop tadi. Kemudian link aggregation dan juga triple A. Setiap device yang connect kita terapkan triple A. Ya, tercatat dia connect, dia offline, kemudian berapa lama dan yang lain-lain. Nah, ini contoh saja untuk sebuah perusahaan atau sebuah organisasi dengan 200 pekerja, ya berarti kecil. Bisa kita golongkan kecil. Atau requirement-nya ataupun kebutuhan jaringan komputernya yang pertama memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan oleh suatu perusahaan, oleh perusahaan tersebut. Ya, ini perusahaan. Jadi kita ambil contoh saja ini perusahaan. Kemudian pakai topologi yang simpel dan mudah untuk operasional dan maintenance. Kemudian juga ada wireless access untuk tamu. Kalau untuk pegawai mereka pakai wire access. Terus ada traffic management yang sederhana diimplementasikan di dalam jaringannya dan juga bisa menjamin keamanan jaringan. Ya, ini requirement ya. Biasanya memang di awal itu kita nanya ke manajemen sebuah organisasi atau kantor yang mau kita deploy jaringannya. Kita bisa requirement dulu istilahnya. Jadi kita tanya, mau jaringan yang seperti apa sih yang diperlukan? Nah, tahapan tadi bisa disebut dengan perencanaan. Jadi kita rencanakan dulu dengan menanyakan sebuah organisasi tersebut, kalau tadi perusahaannya mau jaringan yang seperti apa, gitu. Gambaran globalnya saja dulu. Jadi gambaran globalnya baru nanti kita detailkan. Setelah kita tahu gambaran umum atau requirement yang dibutuhkan oleh si organisasi atau oleh kantornya, baru kita detailkan.
Nah, didetailkan apa saja device yang mau kita pakai, device network yang kita mau pakai seperti apa, kemudian topologi fisik, ya ini terkait dengan bentuk bangunan atau kompleks perkantorannya seperti apa, kemudian juga ruangan-ruangan dan pembagian departemennya seperti apa. Ya, ini termasuk dalam topologi fisik ya, karena terkait dengan fisik ya pastinya kita titik di mana nanti kita akan menginstal jaringan komputer. Kemudian logik, setelah fisiknya baru kita taruh logikalnya ya di situ. Ya, logical ini termasuk seperti pembagian IP address, kemudian pengaturan ACL, policy ataupun kebijakan akses seperti apa, itu semua termasuk dalam logical. Kemudian ada implementasi teknologi dan protokol yang mau kita gunakan dalam jaringan kita. Ya, ini termasuk dalam proses planning semuanya. Kemudian yang kedua, kita mulai instalasi, setting segala macam, kemudian tes, ya. Kita tes, setelah kita install, kita tes, termasuk kalau misalkan failovernya jalan atau enggak, terus juga kalau misalkan ada jaringan yang lama mau kita migrasikan, misalkan bagaimana caranya migrasi agar zero time down, jadi nggak ada down gitu, begitu pindah serasa ya nggak ada perpindahan gitu, tahu-tahu sudah pindah aja. Harusnya jaringan komputer yang baik ketika kita tambahkan atau kita buat sesuatu yang baru itu nggak ada downtime-nya. Atau kalau misalkan kita punya jaringan yang sudah ada, kita mau satukan dengan jaringan yang baru atau integration, ini juga nggak ada downtime-nya. Itu berarti sudah direncanakan dengan baik. Nah, ini biasanya akan bermasalah kalau proses yang di sininya buruk. Jadi kalau merencanakannya buruk, biasanya akan ada downtime. Kalau downtime-nya sering, berarti perencanaannya lebih buruk lagi. Jadi kita mau ngelihat sebuah institusi itu bagus atau tidak layanannya, paling sederhana lihat aja downtime-nya. Kalau downtime-nya sangat sering, dan itu masalahnya itu saja, berarti dalam proses perencanaan dan desainnya kemungkinan buruk. Ya. Tapi kalau Anda berada di satu organisasi yang downtime-nya itu jarang, bukan berarti nggak ada ya. Biasanya itu kadang kita secara internal baik-baik saja, tapi ternyata internet service provider-nya yang bermasalah gitu. Tapi kalau masalahnya setahun dia downtime-nya sering, ya mending pindah internet service provider, nggak perlu dipertahankan lagi. Gitu. Cari yang lebih baik. Bayarnya nggak apa-apa, yang penting downtime-nya itu kecil. Gitu. Bukan berarti tidak ada ya, tapi kita fair-fairan aja gitu. Nggak ada yang SLA itu 100%. Service level agreement itu 99,98 lah, atau 98% gitu. 2% kita anggap untuk downtime, entah itu untuk maintenance atau untuk kejadian-kejadian yang luar biasa gitu. Jadi masih fine. Tapi kalau misalkan service level agreement di bawah 98,98% ya itu patut jadi tanda tanya. Bagaimana dulu proses perencanaannya atau mendesainnya? Nah, kemudian setelah diimplementasikan, kita bisa operasionalkan dan juga di maintenance. Jadi kita laksanakan maintenance rutin dan juga mungkin maintenance insidensial, termasuk backup, patching, menambal vulnerabilities atau kerentanan-kerentanan yang ada di dalam jaringan kita. Kemudian juga rajin melakukan monitoring agar kita tahu jaringan kita sudah baik atau belum operasionalnya. Atau mungkin kita mau optimize nanti, ya, kita bisa tahu dari NMS kita. Ya, kalau perlu upgrade,
Mungkin juga kita perlu melakukan maintenance untuk upgrade software atau firmware yang ada di dalam routers atau dalam switch atau access point. Ya, biasanya firmware-nya kadang minta upgrade ataupun secara sistem operasinya minta upgrade. Tapi kalau baik-baik aja, sepanjang itu baik-baik saja sih tidak perlu di-upgrade. Kadang upgrade itu membawa masalah baru, jadi tidak selalu upgrade itu baik-baik saja. Patut ditimbang-timbang. Ini berdasarkan pengalaman nih, tidak selalu upgrade membawa hal yang baik. Kalau misalkan dengan hal yang ada sudah cukup, berjalan dengan baik, tidak ada kebutuhan untuk upgrade, lebih baik didiamkan saja dulu sementara gitu ya. Kecuali kalau memang ada kebutuhan tertentu, dengan upgrade ternyata performance-nya jauh lebih baik atau secara keamanan penting ya. Kalau keamanan isunya segera upgrade. Tapi kalau performance ditimbang-timbang dulu. Apakah dengan peningkatan performance itu tidak ada masalah keamanan? Kalau ada masalah keamanan, walaupun ada peningkatan performance, sebaiknya ditunda dulu upgrade-nya. Karena bisa jadi peningkatan performance itu belum dibutuhkan. Tapi kalau keamanan, Anda benar-benar perlu dan harus segera dilakukan. Oke, yang berikutnya setelah operasional dan maintenance fine-fine saja, ini tadi isu yang saya sampaikan di depan. Misalkan kita lihat loh, jaringannya sudah oke nih, sudah fine. Tapi selama ini mungkin bandwidth hanya kepake 80%. Bagaimana caranya bandwidth bisa menyentuh 100% lagi sehingga kita bisa upgrade, ya. Kita bisa tambahkan untuk belanja bandwidth di tahun anggaran berikutnya. Atau dari sisi tadi jumlah serangan, misalkan sehari kita diserang 1.000.000 serangan, bagaimana caranya kita bisa menurunkan jadi setengahnya gitu. Nah, ini termasuk dalam optimize. Atau yang tadinya kita belum punya DRC atau kita belum punya backup, nah, kita bisa optimize untuk mempunyai backup atau DRC yang berada di luar dari wilayah. Jadi biasanya ini berada di luar dari wilayah kita. Jadi kalau kita pakai DRC, ini berada di luar wilayah kita. Kenapa harus berada di luar wilayah kita? Karena kalau kejadian gempa bumi atau kejadian bencana alam seperti banjir, kemudian FOCAP gitu ya, fiber optiknya ke kampus kepotong, sehingga nggak bisa akses orang-orang ke dalam internal kampus gitu, nggak bisa. Ya, orang-orang bisa akses ke arah DRC-nya ya. Jadi kalau di kampus bermasalah, kita bisa akses ke arah DRC. Nah, prinsipnya itu, karena DRC-nya nggak satu tempat, DRC-nya ada di tempat yang lain. Apalagi DRC-nya basisnya cloud. DRC-nya basisnya cloud seperti ini, ya insya Allah lebih aman lah. Tapi sekali lagi patut dipertimbangkan juga terhadap keamanan data kalau pakai cloud. Karena data kita berada di data centernya orang lain. Tapi kalau secara jaminan availability, cloud akan jauh lebih baik daripada fisikal. Jadi cloud karena redundannya banyak, cloud itu biasanya dijamin oleh 3 data center yang berbeda negara, bahkan berbeda benua, ada juga yang berbeda benua. Sehingga ketiganya ini amat sangat jarang down semuanya, paling down salah satunya saja. Jadi sekali lagi untuk optimize ini bisa kita lakukan kalau 1, 2, 3 udah baik semua. Jadi kita akan menaikkan level dari jaringan komputer kita. Ini di optimize istilahnya. Nah, ini contoh untuk desain kampus network ukuran kecil. Kita memilih model device yang mau kita pakai, kemudian mendesain topologi fisik, terus kemudian lanjut ke tahapan kedua. Untuk desain kita bisa definisikan basic service yang mau kita berikan apa saja. Kemudian kebutuhan untuk wireless LAN
Ya, ini untuk akses point dan device-device yang menggunakan Wi-Fi. Kemudian loop tadi, kita mau cegah, kita bisa gunakan STP atau RSTP atau MSTP. Kemudian reliability dari network, kita bisa pakai redundansi ya, link dan device gitu. Jadi bukan hanya linknya saja di redundant, tapi juga device-nya. Kemudian security, firewall kita bisa taruh untuk akses keluar masuk. Kemudian untuk kabel, wire, kita mau atur seperti apa biar nggak dibobol oleh orang dalam ya. Ini kalau wire ini di dalam ya, bagaimana caranya ini aman gitu. Kemudian wireless, nah ini wireless karena sifatnya udara terbuka, mungkin kita bisa mengurangi jumlah service yang bisa di-deliver lewat wireless, jangan terlalu banyak gitu. Yang esensial saja yang kita deliver di wireless, karena wireless ini namanya terbuka ya. Orang luar pun bisa membobol lewat wireless, tapi kalau kabel kan gampang sekali kita tutup, kita nonaktifkan port Ethernet di switch, walaupun orang dapat kabelnya di dinding atau di lantai gitu, karena Ethernet di switch sudah kita nonaktifkan ya selesai, sudah nggak bisa akses orang. Gimana dia mau akses kalau di situ sudah nggak ada daya ataupun di close ya, dimatikan. Jadi kita bisa mematikan Ethernet di switch yang manajemen switch, manageable switch biasanya ada fitur seperti itu. Tapi kalau auto configuration atau manageable switch, ya semua portnya pasti akan nyala gitu. Kemudian untuk operasional, ya kita bisa lakukan manajemen yang sederhana terhadap jaringan kita, dan juga operasional dan manajemen ini bisa kita sederhanakan juga atau kita serahkan ke sistem. Ya, seperti switch tadi, switch yang otomatis atau unmanaged, semua diatur atau diotomasikan oleh si sistemnya atau software. Nah, sekali lagi dalam mendesain jaringan komputer, ada kata kunci yang paling tepat kalau menurut saya, semua berdasarkan budget. Kalau nggak ada duitnya, ya kita nggak bisa bermewah-mewah ya. Tapi sekali lagi, dengan budget yang ada, bagaimana kita bisa memaksimalkan dana tersebut untuk memberikan servis yang terbaik buat para pengguna jaringan kita. Nah, ini saya suka gitu, realistis ya. Kita sesuaikan budget, kemudian kita maksimalkan servisnya. Ya, ini contoh sederhana saja. Kalau kita memang punya banyak uang, tapi kita mau mengatur setiap bagian, setiap bidang, ataupun setiap departemen yang ada di dalam organisasi kita, kita bisa buat modelnya seperti ini. Ada satu router, satu switch, tambahin satu buah akses kontrol, kemudian ada switch di dalam setiap departemen. Ya, ini nggak ada akses point nih, tapi setiap user di sini bisa diatur atau bisa dikelola. Oh, ini ada akses point ya, akses point untuk tamu saja paling. Bisa mengatur akses kontrolnya, bisa mengatur user dari akses point atau user-user yang ada di dalam setiap departemen. Ya, bisa sesederhana ini. Atau kalau misalkan nggak punya budget buat beli akses kontrol lumayan mahal. Kecuali kalau Anda pakai, saya ambil contoh, karena akses kontrolnya ada di dalam satu device, ya kita bisa gunakan akses kontrolnya barengan. Jadi kalau nggak punya budget buat beli akses kontrol, ya sudah, nggak apa-apa, nggak masalah. Dikuatkan di sini, kemudian di sini, dan juga di ini, di port switch-nya. Ya, anggap aja ini port switch-nya, walaupun
Sebenarnya ini adalah aggregation switch saja. Kemudian di VLAN, ya kita bisa mengatur VLAN ID ini bisa berdasarkan departemen, bisa berdasarkan gedungnya, atau bisa berdasarkan area atau wilayah. Ya kalau misalkan negara cukup besar, punya satu instansi dengan berbagai macam ini, dengan berbagai macam, dulu ada namanya kanwil gitu. Ya kantor-kantor yang ditaruh di setiap provinsi gitu. Nah, bisa saja VLAN ini kita atur per provinsi. Atau kalau di universitas kita taruh VLAN-nya ini berdasarkan area tiap komplek kampus. Komplek kampus MIPA, komplek kampus teknik, komplek kampus Visipol, komplek kampus ekonomi, dan yang lain-lain. Atau bisa kita taruh berdasarkan ini departemen A, B, C, D, atau kalau di kantor ada bagian A, B, C, D, bidang A, B, C, D, atau berdasarkan layanan. Ya, VLAN untuk akses web beda, atau VLAN untuk misalkan untuk layanan yang di jaringan kabel wire beda dengan VLAN yang berada di wireless atau access point. Nah, bisa juga seperti itu. Kemudian bisa juga kita logical area. Jadi kita bisa bagi VLAN ini berdasarkan logical area. Ya seolah-olah ada pembagiannya misalkan kayak lantai 1, 2, 3 gitu ya. Ya, ini bisa seperti itu, atau logically sebenarnya juga kayak departemen itu termasuk logic juga ya. Kadang departemennya punya 2 atau 3 kantor gitu. Ya, sebagai area kan sebenarnya nggak cocok, tapi kalau kita logikakan, oh ternyata satu departemen ada di 3 kantor. Nah, VLAN ini akan membuat segmentasi di dalam jaringan kita di layer kedua, dengan harapan kalau ada virus itu tidak terbroadcast ke tempat yang lain. Jadi ini contoh saja. Kalau misalkan ada sesuatu yang di broadcast, ya broadcastnya terjadi di VLAN itu saja. Ini juga akan memudahkan manajemen untuk melihat atau membagi jaringan-jaringan tersebut berdasarkan VLAN tag atau VLAN ID. Kemudian admin jaringan bisa mendefinisikan dari VLAN ID tersebut mungkin mau dikasih servis apa atau mau diperlakukan seperti apa. Biasanya memang salah satu fungsi VLAN itu adalah membagi servis atau layanan-layanan ke VLAN-VLAN tertentu. Ini tadi yang kita bagi berdasarkan yang tadi, assignment by service type. Sekali lagi, VLAN ini ada di layer kedua. Kemudian ini tadi berdasarkan departemen-departemen mau dibagi seperti itu. Nah, mungkin juga kita koneksikan nanti VLAN ini dengan switch layer 3 atau router ya. Ya biasanya kalau masuk ke sini interVLAN routing atau switching itu dilakukan. Jadi kita bisa connect dari satu VLAN ke VLAN yang lain. Nah, selain itu juga kita bisa membuat VLAN di dalam CAP web. Masih ingat ya kemarin CAP web tunnel, kalau kita pasang akses kontrol, yang mana akses kontrolnya kita gunakan untuk mengendalikan atau mengelola akses point, ya kita bisa masukkan VLAN ini di dalam CAP web tunnel.
Ini contoh saja untuk pembagian VLAN-nya. Ada VLAN 1, 2, 3 sampai dengan sekian. Oke, untuk VLAN nanti Anda bisa cek kembali di materi VLAN. Selain pembagian VLAN ini juga perlu Anda ketahui bahwa ada beberapa VLAN ID yang uh, VLAN ID 0 kalau saya nggak salah, tapi tergantung merek ya, tergantung perusahaan pembuatnya. Itu ada yang nggak boleh dipakai gitu. Kemudian ada batasan VLAN maksimum, misalkan paling jauh 1024. Gitu. Jadi sekali lagi untuk VLAN Anda bisa lihat di materi VLAN, dan juga kalau nanti setting dicek uh, di setiap device itu akan beda-beda, jangan sampai salah. Nah, ini sering terjadi masalah kalau misalkan kita tidak melakukan pengecekan device sebelumnya. Di sini kan ada perencanaan device model selection. Ya, kalau kita sudah ngebaca spesifikasinya, harusnya sih di VLAN ini nggak ada masalah lagi. Kita tinggal sesuaikan dengan device model yang kita pakai. Gitu. Yang bisa dilihat di datasheet-nya. Nah, kemudian untuk IP address, ini layer 3 sudah ya. Layer 3, kita mau bagi IP address kita ini seperti apa. Biasanya untuk gateway kadang dikasih IP paling akhir atau dikasih IP paling awal. Rata-rata sih seperti itu. Jadi jarang sekali gateway ini dikasih IP tengah-tengah. Jadi kalau kita lihat gateway, anggap saja kayak di rumah Anda pakai IndiHome, gateway-nya 192.168.1.1. Tapi ada juga yang pakai 192.168.1.254, paling pojok dan paling awal. Ini IP versi 4. Kalau IP 6 juga biasanya sama. Jadi nggak jauh beda, cuman mungkin formatnya saja. Kalau IP 6 kan cukup panjang. Nah, ini juga untuk segmen, karena tadi jumlah aksesnya 200, ya berarti kita pakai slice 24. Jadi slice 24 ini bisa menampung 250, ya 250 lah. Jangan kita pakai sampai 254, ya anggap aja yang sisanya ini adalah cadangan. Ya, kita mau tampung sekian di level yang ini. Ya, saya selalu membuat spare, jadi tidak menghabiskan slot IP yang ada. Untuk apa ya? Siapa tahu ada event tertentu yang perlu tambahan IP, atau ada something, misalkan bos datang masuk nggak ke bagian IP, ya sederhana aja, itu kan bahaya gitu. Tapi kalau bos datang kita masih punya spare, ada 1 sampai dengan 4 IP di sini, kita masih bisa pakai. Ini bisa kita kasihkan buat bos. Jadi jangan sampai Anda seorang admin itu dipecat karena Anda sudah menghabiskan IP address sehingga bos nggak kebagian IP address. Jadi buatkanlah beberapa IP address buat VPIP atau VPIP di tempat Anda kerja. It's fine, it's normal, karena dia yang punya kantor. Jadi kita harus bisa memberikan service buat yang punya kantor atau buat yang punya institusi. Kemudian IP address ini biasanya nanti akan di tag juga dengan VLAN. Jadi kita bisa combine VLAN dan IP address. Nah, kemudian untuk interconnection device biasanya kita direkomendasikan dengan menggunakan /30. /30 ini berarti cuman boleh ada 2 device ya. Kalau ini /30 dengan ini, nanti cuman boleh ada 2 gitu. Yang kesininya nanti ya mungkin juga dibuat dengan segmen IP yang lain, segmen IP yang lain. Ini tadi sudah saya sampaikan depan, Anda harus punya IP address yang cukup untuk jumlah klien dan juga untuk VVIP. Kemudian
segmen, ya kita bikin segmen IP address /24, /25 dan seterusnya disesuaikan dengan jumlah klien dan regulasi keamanan yang mau kita terapkan, baik itu di dalam sebuah ruangan maupun di dalam departemen atau kantor cabang atau kantor utama. Kemudian juga untuk interconnection device, sebaiknya kita bisa buat yang segmennya lebih kecil, sehingga kalau ada orang yang mau iseng itu juga bisa dicegah atau bisa direduksi. Nah, ini contoh tabel perencanaan IP. Ada IP network segmennya dan mesh-nya di situ. Kemudian ada gateway address dan juga keterangannya. Jadi jangan cuma bikin daftar IP dan daftar gateway saja, tapi nggak ada keterangannya. Ya, ini juga penting. Jadi bikinlah keterangan itu sedetail-detailnya, itu lebih baik. Ya, ini nanti akan dimasukkan dalam dokumentasi. Jadi kalau Anda punya project, biasanya akan ditanyakan, dokumentasinya mana? Nah, ini akan disertakan dalam dokumentasi. Selain topologinya ini, selain topologi, gambar-gambar topologinya ini masuk dalam dokumentasi. Ini juga masuk dalam dokumentasi. Kemudian untuk lokasi IP, ya biasanya kalau untuk internet ini dikasih kita dari ISP, ya, Internet Service Provider, atau kalau kita mau punya IP address sendiri, biasanya kita daftar ke IANA, sorry bukan IANA, ID NIC kalau di Indonesia. Jadi kita daftar di ID NIC, kita dapat alokasi IP address, kita bisa gunakan. Nanti layanannya kita mau pakai IP transit luar, kita bisa pakai BGP untuk routingnya. Tapi kalau yang sederhana saja, karena ini small enterprise atau organisasi kecil, anggap aja Anda dapat IP statik dari Telkom IndiHome gitu ya. Nah, ini yang kita konfigurasikan. Dapatnya dari mana? Dari proses PPPoE yang ada di router IndiHome. Kemudian ya DHCP bisa kita pakai untuk klien kita. Terus ya ini tadi DHCP. DHCP bisa ke sini. Ini tadi sudah kita dapat IP dari PPPoE. Kemudian semua terminal atau semua end device pakai IP dapat dari DHCP. Kemudian semua device di sini static IP address-nya, kecuali klien itu kita bisa dynamic ya. Kliennya ini dynamic, yang ini dynamic. Jadi ini static yang bawah dynamic. Ini contoh saja dokumentasi yang sederhana dari sebuah jaringan yang sederhana, ya ini jaringan sederhana banget. Di rumah Anda buat seperti ini, atau small office, home office, modelnya boleh seperti itu. Ini dokumentasinya. Kemudian untuk routing, keterangan ya langsung dari sini saja. Ini routernya nah, karena di sini sederhana saja, biasanya kita langsung default route ya. Default route itu 000/0, kemudian next hop-nya di depan sini apa gitu. Atau kalau dari arah bawah di sini ya biasanya ini langsung aja. Gateway-nya mau ke sana, mau ke internet, itu biasanya ditaruh di sini kita.
Jadi sesederhana itu untuk default root. Kemudian antar segmen, ya antar segmen atau antar departemen. Ini di segmen-segmen bisa jadi ada VLAN ya. Ya, ini juga dibuat sangat sederhana, nggak perlu ribet-ribet. Ya, jadi ini kita bisa masih pakai static root ya. Jadi nggak perlu di OSPF kan, karena ya modelnya sangat sederhana sekali. Ngapain kita pakai OSPF? Gitu. Nah, OSPF pasti akan perlu resource CPU dan memori, jadi ya nggak perlu. Dan ini mungkin kita mau bagi per VLAN juga sebenarnya bisa saja, kalau mau per departemen itu juga boleh, nanti di core routernya bisa kita unpack VLAN-nya sebelum dia berangkat ke internet. Kemudian untuk wireless LAN, kita bisa desain dengan menggunakan akses kontrol. Ya kalau memang punya dana buat beli akses kontrol ya. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa sebenarnya, asal kita bisa atur wireless kita ini dengan aman. Tapi kalau misalkan Anda budgetnya memang sedikit, saya sering lihat contoh yang dipakai oleh Icon Plus. Jadi Icon Plus berapa kali saya lihat di desainnya itu, kalau budget kliennya sedikit, mereka combine antara Huawei dan Mikrotik gitu. Jadi mereka gabungkan di bagian core-nya atau di bagian aggregation-nya mereka pakai Huawei, di bagian distribution dan ke bawahnya mereka pakai Mikrotik ya, untuk menekan budget tadi. Ya, sekali lagi saya suka kata-kata yang di sini tadi ya. Ini saya kasih highlight lagi. Ya, kita harus mempertimbangkan budget, ya budget yang paling. Tapi ya harus bisa ngasih service yang bagus lah dengan budget yang terbatas. Nah, kalau memang budgetnya ada, punya akses kontrol, silahkan beli. Atau kalau memang budgetnya cuma cukup beli Mikrotik, di Mikrotik itu juga ada akses kontrolnya sebenarnya. Kita bisa gunakan akses kontrol untuk mengelola akses point yang ada di sini. Sehingga nggak repot ya, tidak akan repot mengelola akses point. Nanti akses kontrol ini yang akan gunakan untuk juga mengatur klien-klien yang ada di bawahnya akses point. Nanti dari akses kontrol itu akan membuat tunnel ke akses point. Nanti akses point akan berkomunikasi dengan akses kontrol melalui tunnel cap web. Untuk user data, masih ingat ya kemarin saya lebih prefer user data ini langsung ke jaringan luar kalau misalkan dia mau akses, atau ke jaringan yang lain. Sebenarnya bisa juga akses user ini lewat tunnel, ini bisa sebenarnya. Jadi bisa seperti itu. Tapi kalau akses user, nah ini user di bawah sini ya, user. Boleh seperti itu. Cuman kalau Anda paksakan lewat akses kontrol, maka akses kontrol akan keberatan. Jadi prefernya kalau saya untuk akses user nggak usah dilewatkan akses kontrol. Jadi untuk user cukup proses autentikasinya saja lewat akses kontrol, tapi untuk data itu berangkat dari user langsung ke switch, kemudian core, di depannya ada router dan firewall, ya router dan firewall baru keluar. Itu lebih efisien untuk wireless lah. Ini contoh dokumentasinya. Kemudian untuk reliability, artinya kehandalan ya jaringan internet yang ada, kita bisa implement redundant. Jadi kita taruh link beberapa gitu dari switch. Redundant link kadang juga belum cukup ya. Kita bisa tambahkan switch itu, ditaruh ke sana, ya ke sana juga ada beberapa. Jadi jangan
hanya ini saja ya, jangan hanya linknya saja yang redundan, tapi juga harapannya device-nya juga redundan. Lebih bagus lagi kalau punya budget lebih, sediakan satu device backup. Kalau device-nya fail, Anda bisa taruh backup Anda. Jadi kalau fail, Anda bisa gantikan dengan backup. Tadi untuk redundan tadi bisa baca-baca tentang terang ya. Untuk logiknya pakai terang. Kemudian kalau banyak redundan berarti kan terjadi banyak loop. Banyak loop broadcast ROM nanti kejadiannya. Untuk menghindari itu kita bisa implement STP, paling sederhana pakai STP, Spanning Tree Protocol, atau STP yang rapid, atau kalau yang sekarang ada MSTP. Ya gunakan yang lebih baru. Kalau nggak ada ya STP aja fine lah. Tapi kalau ada yang lebih baru, gunakan yang lebih baru. Untuk egress, NAT, sekali lagi NAT cuma ada di IP versi 4, IP 6 nggak ada NAT. Ya anggap aja nih masih pakai IP 4, masih banyak kan IP 4 layanan juga masih banyak pakai IP 4. Kita bisa bagi NAT ini dalam bentuk static NAT, dynamic NAT, dan APT. Ya, ini juga sudah saya jelaskan di dalam Network Address Translation chapter. Anda bisa buka nanti di sana. Model dokumentasinya seperti ini. Jadi kita bisa dokumentasikan jaringan kita ke arah internet pakai model NAT yang mana, kemudian berapa IP address-nya, publiknya berapa, kemudian mungkin bisa kita tambahkan deskripsinya ini untuk keperluan apa. Bisa jadi mungkin kita punya berapa gateway atau berapa IP yang kita pakai, jadi tetap dikasih keterangan. Untuk security, ya di sini kita bisa atur traffic. Kalau dalam slide ini dia menggunakan kabel hanya untuk staff saja. Staff internal ini menggunakan kabel, kemudian untuk tamu itu menggunakan WiFi. Dan tamu tidak diizinkan untuk mengakses ke arah dalam. Mungkin juga ada beberapa kebijakan, tadi saya ambil contoh di Universitas Mula Warman, mahasiswa tidak diizinkan untuk akses game internet. Nah, game internet dilarang. Game yang berbasiskan internet, maksudnya game online seperti Mobile Legends, PUBG, Free Fire, dan yang lain-lain. Kemudian untuk DHCP, biasanya sih DHCP ini kita terapkan ke jaringan yang ya ibaratnya internal kita ya, kita yakin bahwa itu aman. Tapi kadang kita juga nggak mau repot, walaupun itu dipakai oleh orang luar, kita bisa DHCP-kan juga. Ngapain kita ngatur repot-repot ya? Selama kita lakukan pembatasan lah, ibaratnya di sini trafficnya mungkin nggak terlalu besar, kemudian juga dibatasi waktu untuk koneknya tamu berapa lama sih, paling lama kan tamu itu 1 jam 2 jam, list time-nya bisa kita set lebih rendah dari itu. Kemudian jumlah pengaksesnya juga mungkin, namanya tamu gitu, mungkin dia pakai device-nya sendiri, pastinya mungkin ada paket datanya gitu, masa tamu nggak punya paket data ya. Aneh aja gitu ya. Saya pergi ke suatu tempat atau saya traveling, saya selalu sanggup paket data, ibaratnya seperti itu ya. Harusnya tamunya juga seperti itu ya. Namanya dia tamu, dia mau pergi suatu wilayah, minimal dia punya paket data yang dia bisa pakai. Jadi ketika dia sampai di satu wilayah atau tempat atau orang yang dia kunjungi, dia juga tidak perlu meresikukan diri untuk
connect dengan ini kan sebenarnya resiko ya, bisa jadi orang yang di dalam situ punya niat jahat gitu. Nggak selalu ini adalah orang yang baik. Ya, bisa jadi dia menyerang ke tempat-tempat yang lain. Menurut saya, selama saya masih punya paket data dan saya mengakses konten yang mungkin penting, saya cenderung pakai pakai paket data saya sendiri gitu, tidak akan pakai public access point. Nah, kemudian kita bisa lihat juga security ini dari NMS kita ya. Jadi dari NMS kita kemarin juga sudah saya sampaikan tentang NMS. Apakah ada traffic yang mencurigakan? Kalau ada traffic yang mencurigakan, kita bisa investigasi. Berikutnya untuk operasional dan manajemen, ya kita bisa kelola dengan menggunakan ini ya, akses kontrol. Ini akses kontrol, AC. Kalau ada NMS, kita bisa lihat jaringan kita dengan NMS. Biasanya kadang kayak si Huawei ini, NMS dan akses kontrolnya jadi satu di iMaster ACE. Jadi kita cukup satu device dan satu sistem, kita bisa lakukan manajemen, kita juga bisa lakukan pengelolaan atau pengontrolan device-device maupun sampai dengan ke titik end device ya, ke klien dengan satu platform saja. Nah, oh ya ini ada ya, sorry. Nggak lihat saya sebelah kanan. Jadi di Huawei kita bisa lakukan semuanya dengan iMaster NCE. Itu juga sudah dijelaskan kemarin. Kemudian untuk deployment dan implementation, pertama tentu saja kita harus punya formulasi yang sesuai dengan requirement tadi ya di depan. Jadi solusi yang kita tawarkan tentu saja harus sesuai dengan kebutuhan dari si klien kita di depan tadi. Kemudian kita bisa mulai proses instalasi device atau peralatan-peralatan seperti router, switch, access point, access control, kemudian network monitoring system, dan yang lain-lain. Kemudian melakukan commissioning, testing, dicek bagus atau enggak ada masalah, fine. Kemudian kalau ada jaringan yang lama, mau dimigrasikan atau mau diintegrasikan. Kalau dimigrasikan berarti setelah proses migrasi alat-alat yang lama dibuang atau dimusnahkan. Kalau integrasi, alat-alat yang lama atau topologi yang lama tetap berjalan berdampingan dengan topologi atau alat-alat yang baru. Jadi bedanya gitu ya, migrasi dan integrasi. Kemudian setelah selesai, berarti ini kan sudah jalan ya, operasional. Masukkan ke operasional dan maintenance. Ya ini ke sini nanti termasuk juga kita training adminnya, atau kita jelaskan yang kita sudah deploy ini seperti apa. Kalau sudah oke, knowledge sudah diterima oleh si user atau oleh admin, kita tanda tangan berita acara, project ini harusnya sudah bisa diterima ya, sudah bisa di closing. Nah, kadang tidak selalu seperti ini ya, ini idealnya saja. Jadi proses yang ada itu kadang tidak seideal yang ada. Ya nanti Anda akan merasakan sendirilah di lapangan seperti apa prosesnya. Bisa kadang ada masalah ataupun ada akselerasi atau ada perubahan di tengah jalan. Ya nanti Anda akan banyak menemui hal tersebut di lapangan. Tidak selalu ideal, tapi setidaknya Anda sudah punya modal, ya, sudah punya knowledge dan sudah punya hal-hal yang disampaikan oleh dosen Anda. Jadi Anda nggak kaget di lapangan seperti apa. Ini contoh saja skema konfigurasi, Anda bisa baca sendiri. Ini juga sudah Anda lihat di beberapa slide sebelumnya maupun di chapter-chapter yang sebelumnya terkait dengan
device apa yang disetting, kemudian interface apa yang digunakan, kemudian konfigurasinya mau seperti apa. Ya, ini juga VLAN, terang, IP address, kemudian ini kita mau pakai DHCP atau enggak, terus di sini juga didefinisikan segmen IP berapa, mau pakai gateway yang mana, dan DNS-nya nomornya berapa. Ini satu DNS saja ya, kita juga bisa ngasih DNS lebih dari satu. Kemudian untuk routing, kita mau default route-nya itu lewat gateway yang mana, atau kalau misalkan ada lebih dari satu gateway, misalkan kita mau implement ACMP, ya kita mau ACMP kan jaringan kita, atau kita mau bikin redundant juga routingnya, ya silahkan. Kita bisa definisikan di dalam skema konfigurasi routing seperti tabel di dalam slide ini. Kemudian ini untuk kebutuhan AAA, ya sekali lagi saya tidak merekomendasikan ini nggak perlu ada, bisa diganti sudah dengan SSH. Ya kalau mau tetap pakai Telnet ya silahkan. Kemudian mungkin untuk keluar ada yang masih pakai PPPoE juga silahkan, tapi kalau sudah lebih banyak budgetnya atau sudah mampu buat beli slot IP sendiri, sewa ya, silahkan Anda mau pakai BGP, itu akan lebih baik lagi dengan mungkin layanan IP transit gitu. Kemudian wireless LAN, ya ini juga kita bisa konfigurasikan. Ya terkait dengan wireless LAN, security mungkin mau kita terapkan dengan ACL atau dengan NAT. Ya salah satu contoh mungkin di Unmul, kalau Anda connect pakai wireless LAN, itu ada redirect ya. Jadi setiap kali Anda connect dengan menggunakan DNS apapun, itu akan di redirect ke DNS-nya lokal Unmul. Jadi Anda difilter juga DNS-nya, jadi tidak bisa bebas. Memang itu adalah regulasi. Sekali lagi itu adalah regulasi atau policy yang berlaku di sebuah institusi, dan itu sah-sah saja. Selama Anda menggunakan jaringan di sebuah institusi, Anda harus tunduk patuh dengan segala policy yang ada di situ. Nah, SEL juga kita bisa terapkan ya, mengatur inbound dan outbound traffic dengan menggunakan SEL, ya silahkan bisa kita atur di switch. Kemudian kita juga bisa mengatur security DHCP dengan mengaktifkan enable atau mengenablekan DHCP snooping di semua akses switch. Ini sekali lagi DHCP kita bisa deploy di sebuah jaringan yang mana kita percaya bahwa IP address yang connect di dalam jaringan DHCP kita adalah berasal dari device-device yang kita percaya. Kemudian untuk commissioning, ya kita bisa tes dulu konektivitas antar device, ya bisa dengan ping, bisa dengan threshold, atau mekanisme tes yang lain, iPerf misalkan. Kemudian juga tes interoperability-nya, ada masalah atau enggak. Kalau interoperability-nya nggak ada masalah, fine saja, kita lanjut ke yang berikutnya. Reliable enggak, gitu. Kita tes terjadi local loop yang ini ya, broadcast strong enggak gitu ya, di layer keduanya. Atau STP, RSTP, MSTP-nya jalan nggak untuk mencegah loop yang terjadi atau mencegah broadcast strong.
Kemudian kita tes file over atau switch over, redundant link, dan juga file over ke switch yang lain yang masih aktif. Jadi kalau misalkan kita punya dua switch berjalan secara bersamaan, ya, kalau ini tewas gitu, ini bisa up enggak? Nah, kalau linknya ini tewas, ini masih bisa up. Ya, ini kita mau tes reliability, kehandalan dari jaringan kita. Kemudian hot standby. Hot standby ini tadi, ini failed, ini langsung jalan. Kemudian performance, kita tes di flooding, tadi contohnya pakai iVerb. Kita bisa lihat traffic kita dengan menggunakan iVerb. Mau kita banjiri data yang ada, sanggupnya dia berapa. Termasuk akses kontrol, berfungsi nggak akses kontrolnya. Atau jangan-jangan bobol. Nah, ini juga masuk dalam security performance. Dan manajemen, ada beberapa metode yang bisa kita pakai untuk operasional dan maintenance. Orang mengecekkan device, kemudian juga informasi yang terdapat di dalam device, ya minimal kita bisa lihat running atau enggak, itu dulu ya, running atau enggak. Kemudian juga SLA, seperti yang kemarin saya sudah perlihatkan waktu kita lihat network monitoringnya Unmul, networknya Unmul, di situ ada SLA-nya berapa persen gitu ya. Kemudian juga trafficnya normal atau ada yang abnormal, dan servisnya jalan atau enggak. Misalkan ada web server, nyala nggak web servernya, ada FTP server, jalan nggak FTP servernya. Kemudian tentu saja kalau ada alarm, bagaimana kita menghandle masalah yang ada. Nah, biasanya nanti untuk security response itu ada sendiri timnya, ada juga course-nya ataupun perkuliahannya. Jadi di network ini sebenarnya cukup luas ya. Masing-masing bagian wireless itu nanti ada lagi cabangnya sendiri. Untuk security ada lagi sendiri. Untuk cloud ada lagi sendiri. Jadi cakupan jaringan komputer ini cukup luas sebenarnya bidang ilmunya. Jadi sederhana keamanan pun harusnya ada satu tim sendiri yang memang menangani untuk masalah keamanan. Alarm bunyi di NMS ataupun di monitoring sistem kita, maka yang turun atau handling bisa jadi melibatkan tim security. Maksudnya security jaringan, bukan security kayak satpam gitu ya, kecuali terkait dengan masalah ini ya, masalah physical jaringan. Mungkin ada perusahaan dari orang, yaitu mungkin kita perlu dari satpam atau polisi. Nah, kalau skalanya semakin besar, maka kita perlu software atau perlu sistem yang kita bisa gunakan untuk membantu kita dalam proses pengelolaan dan maintenance. Ya, ini juga akan meningkatkan efisiensi sebenarnya. Setelah itu juga kita bisa pakai untuk optimize. Misalnya kita lihat di dalam NMS kita, bandwidth kita misalkan di sini 100% penggunaannya, ternyata selama ini dalam NMS itu cuma 80% aja. Berarti ini kan idle ya, sayang itu. Nggak pernah mencapai bandwidthnya itu 100%. Jadi bandwidth yang bagus itu justru adalah bandwidth yang sering mencapai di titik 100% ini. Itu artinya kita nggak mubazir beli bandwidth. Ya, nanti kalau memang sudah mulai dirasakan banyak orang lelet, ya berarti kita harus nambah bandwidth. Jadi tingkatkan belanja bandwidthnya. Yang tadinya mungkin cuma 100 Mbps, kita bisa langganan jadi 150 atau 200 Mbps. Nah,
optimize tadi contoh yang sudah saya sebutkan di sini, bagaimana caranya kita bisa mengoptimize ini tadi ya, penggunaan bandwidth agar bisa mendekati 100% atau lebih, itu lebih bagus, tapi jangan lama-lama, lebihnya pasti lelet di mana-mana itu dan orang mulai komplain. Pastinya kita harus belanja bandwidth lebih besar. Selain itu juga dalam proses optimize ini secara tidak langsung itu juga akan meningkatkan kehandalan dan juga ini ya, ketangguhan dari jaringan kita. Jadi selain handal juga tangguh gitu. Nah, terkadang untuk proses optimasi ini tadi saya sudah sebut di depan, kita mungkin perlu mengupdate firmware atau sistem operasi yang ada di dalam device network kita gitu. Tapi sekali lagi tidak selalu kita perlu upgrade kalau pertimbangannya adalah security. Misalkan kita upgrade ternyata security-nya jadi bobol, batalkan dulu. Jangan memaksakan untuk mengupdate. Jadi ini juga patut dipertimbangkan. Untuk security, ya biasanya kadang memang security ada satu titik dia berbanding dengan performance. Kita korbankan security-nya, performance-nya meningkat. Atau kita ngejot performance, security-nya jadi terabaikan. Nah, kalau memang software security sudah bagus, softwarenya oke, security sudah oke, masih lelet Pak. Oh, berarti kamu perlu beli hardware baru. Atau kalau tadinya hardware-nya mungkin memorinya cuma 2 GB, karena memorinya sudah mentok, memorinya bisa dinaikkan jadi 4 GB. Jadi sebenarnya di dalam router, dalam switch, dalam firewall itu sebenarnya komputer ya. Cuman didesain khusus buat pekerjaan spesifik saja, ya routing saja, firewall buat filtering saja gitu. Jadi memang isinya adalah komputer. Ya dalamnya juga ada memorinya gitu. Jadi kalau misalkan memang Anda perlu mengupgrade memori, ya naikkan memorinya. Anda perlu mengupgrade CPU-nya, naikkan CPU-nya. Jadi jangan terpaku hanya device yang ada itu saja. Nah, umumnya untuk memori itu masih bisa diupgrade, tapi untuk prosesor itu biasa sudah paten, jadi ada di boardnya gitu, sudah tersolder gitu, nggak bisa diupgrade kecuali Anda bikin custom routers ya, atau custom firewall dengan menggunakan PC atau menggunakan merakit komputer sendiri. Ya bisa, banyak sebenarnya. Jadi Anda kalau mau custom sendiri, banyak sebenarnya bisa Anda beli dari situs-situs e-commerce gitu. Nah, kemudian kita juga bisa mengoptimize jaringan dasar kita dengan merubah arsitekturnya atau dari protokol routingnya ya kita rubah. Saya contohkan kalau protokol routing ini mungkin tadinya Anda pakai SCMP. Nah, SCMP itu ada drawback ya. SCMP ini punya masalah gitu. Streaming kalau pakai YouTube mungkin nggak akan ketahuan, tapi kalau misalkan kita streamingnya itu live ya, kita streamingnya kayak pakai Zoom atau pakai aplikasi-aplikasi yang um, tidak mentolerir delay ataupun ping yang cukup buruk. SCMP ini ada, saya lupa dia ada update atau ada satu mekanisme lah intinya di SCMP yang itu akan menyebabkan SCMP ini sedikit delay gitu. Per berapa gitu, saya lupa detailnya. Jadi kita bisa buat routing SCMP ini sebenarnya buat failover, tapi untuk performance SCMP ini ada masalah sebenarnya. Apalagi jaringan kalau yang saya nggak salah ya, ini ada pakai NAT itu, biasanya akan ada masalah. Nanti akan
saya lihat ya SMP di mana sih ada masalah. Seingat saya SMP ada drawback di situ. Jadi kalau kita paksakan pakai SMP sebenarnya nggak ada masalah kalau misalkan streaming saja. Tapi kalau ada aplikasi-aplikasi yang tadi saya sebutkan eh, sangat sangat peka terhadap delay, saya tidak menyarankan menggunakan SMP untuk eh, routing ke dua gateway atau load balance ke dua gateway atau failover ya, istilahnya lain. Kalau failover pasti ada delay karena dia ada down di salah satu jalurnya. Nah, untuk load balance atau untuk eh, koneksi langsung ke arah dua dua gateway atau lebih, mungkin Anda bisa pakai metode PCQ misalkan. Sorry, bukan PCQ ya, PCC, Peer Classifier Connection. Jadi daripada Anda pakai SMP, Anda bisa gunakan PCC. Nah, ini salah satu uh, protokol routing adjustment. Kalau tadi network arsitektur optimization tadi, contoh yang tadi kita punya dua switch itu kita bikinkan redundannya. Nah, ini salah satu optimasi dengan menambahkan sesuatu di arsitektur jaringan kita. Kemudian untuk QoS atau Service Quality Optimization, kita juga bisa mengklasifikasikan service-service kita, mana yang mau diprioritaskan. Misalkan voice atau video, ini kita kasih prioritas yang lebih baik. Bisa di layer 2-nya, atau kita mainan di layer 3 juga bisa ya, kita atur QoS-nya. Nah, kita bisa memformulasikan bagaimana caranya mengoptimasi jaringan kita ini berdasarkan requirement dan juga kondisi aktual. Jadi sekali lagi buatlah segala sesuatu itu realistis ya. Jadi kalau kita buatnya realistis kan kita enak, nggak perlu bohong-bohongan atau nggak perlu tipu-tipu. Karena memang ya seperti itu adalah kondisinya. Ya terkait dengan budget tadi juga, kalau budget yang terbatas ya juga terbatas biasanya pilihan. Oke, untuk quiz Anda bisa kerjakan di LMS. LMS-nya Talent Huawei ya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, Anda bisa posting di Telegram Group ataupun nanti ditanyakan di pertemuan kita yang berikutnya. Nah, di dalam chapter ini kita sudah mempelajari bagaimana membentuk sebuah topologi jaringan komputer atau campus network. Di sini juga kita lihat ada beberapa tipe dan juga konsep dan juga hal-hal yang pernah kita pelajari sebelumnya diterapkan semua di sini. Kemudian campus network ini seperti juga software, ada life cycle-nya, mulai dari perencanaan, kemudian kita mendesain jaringan yang ada itu mau seperti apa jalannya sesuai dengan kebutuhan dari user dan juga budgetnya. Kemudian setelah selesai proses yang pertama, kita lanjutkan dengan deployment dan implementation. Semua alat diinstal, disetting, dikonfig, kemudian dites. Kalau sudah fine, nggak ada masalah, kita bisa lanjut dengan operasional dan maintenance. Selama proses operasional, kita lihat apakah ada sisi-sisi yang bisa kita optimize, kita naikkan lagi. Ya tadi bandwidth-nya mungkin nggak pernah bisa mencapai 100%, kita coba, kita dorong bagaimana bandwidth itu bisa naik sampai dengan utilisasinya 100%. Atau kalau misalkan tadi di routing,
kita punya redundant ISP, redundant link, kita bisa atur yang tadinya dengan ACMP mungkin ada drawbacks, ada masalah, kita bisa gunakan PCC ya, buat failover dan juga buat load balance. Oke, itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.